Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah. Dalam kesempatan kajian Islam kali ini, kita coba sampaikan, kita ambil hikmah daripada sholat. Karena tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap memerintahkan suatu amalan kepada hambanya pasti ada hikmahnya. Tapi lebih dari ini, insya Allah hanya Allah yang lebih tahu dari hikmahnya. Namun kita juga sampaikan yang dapat kita ambil beberapa hikmah dari ibadah sholat. Hikmah dari ibadah sholat bisa kita lihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu hikmah sholat ditinjau dari segi ubudiyah hablum minallah, hubungan antara manusia dengan Allah. Yang pertama, hikmahnya adalah karena sholat merupakan pengingat bagi kita akan kerendahan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam satu rukun sholat ada yang namanya sujud. Itu sebuah posisi di mana kita merendahkan diri hingga mencium tanah tempat sujud kita, meletakkan kepala kita, anggota tubuh kita yang paling tinggi, yang paling terhormat sejajar dengan kaki. Ini menunjukkan betapa kita sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua adalah sholat sebagai bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Sang Pencipta. Karena ketika sholat tentunya hati kita berzikir, mengingat segala hal yang telah Allah berikan kepada kita, mengingat nikmat yang banyak Allah berikan kepada kita, sehingga tumbuhlah rasa syukur. Dengan sholat merupakan bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hikmah sholat berikutnya adalah sholat sebagai pembersih hati, pembersih dosa kita. Sholat fardu 5 kali sehari, ibaratkan orang yang mandi 5 kali sehari, tentunya akan menjadi bersih. Ketika sholat kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui segala dosanya, maka 5 kali itulah minimal sholat fardu. Ibaratkan orang yang mandi 5 kali, maka akan menjadi bersih. Sholat sebagai pembersih dosa. Hikmah berikutnya adalah mendidik, pelatih kita agar menjadi manusia yang berjiwa disiplin, tepat waktu. Karena sholat tidak bisa ditunda-tunda. Hal itu harus dilaksanakan adaan lillahi ta'ala. Ketika sholat subuh pagi, ya sholat subuh pagi, tidak sampai terbit matahari, dan seterusnya. Ini apabila dilaksanakan dengan tepat waktu, maka akan menjadi orang yang berjiwa disiplin. Berikutnya yang kedua, kita coba sampaikan hikmah sholat dilihat dari sisi kesehatan. Yang pertama, gerakan takbiratul ihram. Ketika tangan diangkat Allahu Akbar, maka gerakan ini akan melancarkan aliran darah, getah bening atau limfe, dan kekuatan otot tangan. Posisi jantung di bawah otak memungkinkan darah mengalir lancar ke seluruh tubuh. Saat mengangkat tangan, otot bahu meregang sehingga aliran darah kayak oksigen menjadi lancar. Kemudian kedua tangan didekapkan di depan dada bagian bawah. Ini menghindarkan diri dari berbagai gangguan persendian, khususnya pada tubuh bagian atas. Ini kita lakukan dengan sempurna, takbiratul ihram. Gerakan yang kedua, ketika posisi rukuk dengan benar, maka akan memaksimalkan aliran darah pada tubuh bagian tengah. Kemudian latihan kemih untuk mencegah gangguan prostat, bisa mengurangi kompresi antar ruas tulang belakang dan merelaksasi otot punggung yang sebelumnya tegang. Ini ketika gerakan rukuk dan sempurna, Allahu Akbar, posisinya membungkuk dengan sempurna. Gerakan berikutnya ketika iktidal atau bangun dari rukuk. Gerak berdiri
bungkuk, berdiri, sujud. Nah, ini merupakan latihan pencernaan yang baik. Organ-organ pencernaan dalam perut mengalami pemijatan dan pelonggaran secara bergantian. Maka efeknya pencernaan akan menjadi lancar. Berikutnya setelah i'tidal kemudian sujud. Gerakan sujud ini adalah meletakkan kepala kita ke bawah sejajar dengan kaki. Ini aliran getah bening dipompa ke bagian leher dan ketiak ke bawah. Posisi jantung di atas otak menyebabkan darah kaya oksigen bisa mengalir maksimal ke otak. Aliran ini berpengaruh pada daya pikir seseorang. Gerakan sujud ini juga menghindarkan gangguan wasir. Sedangkan untuk wanita, baik rukuk maupun sujud memiliki manfaat luar biasa bagi kesuburan dan kesehatan organ kewanitaan. Ini manfaat sholat ditinjau dari segi kesehatan pada gerakan sujud. Berikutnya setelah sujud ada gerakan duduk di antara dua sujud. Ini yang pertama duduk iftiras namanya, yaitu duduk iftiras bertumpu pada pangkal paha yang terhubung dengan syaraf nervus ischiadius. Ini menghindarkan nyeri pada pangkal paha yang sering menyebabkan penderitanya tak mampu berjalan. Karena dilatih dengan duduk iftiras ini, kaki diduduki, maka otot akan terlatih menjadi lebih kuat. Yang kedua ada gerakan duduk tawarruk. Jadi duduk tawarruk itu posisi ketika tahiyat akhir. Duduk yang kedua ini, tawarruk atau tahiyat akhir ini, maka baik bagi pria sebab tumit menekan aliran kandung kemih atau uretra. Maka kelenjar kelamin pria atau prostat dan saluran vas deferens. Jika dilakukan dengan benar, duduk tawarruk ini, tahiyat akhir ini, postur ini mencegah impotensi. Variasi posisi telapak kaki pada iftiras dan tawarruk ini kedua-duanya fungsinya seluruh otot tungkai turut meregang dan kemudian relaks kembali. Seluruh sendi yang ada di tungkai kaki dan jari jemari menjadi lentur, aktif dan tidak kaku. Ini lebih kepada kelenturan otot-otot pada bagian kaki. Ini salah satu hikmah sholat ditinjau dari segi kesehatan ketika melakukan duduk, baik itu duduk tawarruk maupun duduk iftiras. Kemudian gerakan yang terakhir dalam sholat yaitu gerakan salam. Salam adalah gerakan menolehkan kepala kanan dan ke kiri. Gerakan ini bisa menjaga daerah leher, karena dalam leher itu ada terdapat saraf-saraf, kelenjar-kelenjar, pembuluh darah, otot-otot tulang dan sebagainya. Ini ada di daerah leher. Gerakan salam dapat melenturkan otot-otot leher. Hal ini bisa menurunkan resiko terjadinya penjepitan saraf di daerah leher yang terkait kejadian pada leher yang tengkleng kaku, kemudian mata juling dan sebagainya. Ini yaitu gerakan pada salam menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Hikmah sholat ditinjau dari segi kesehatan. Demikianlah yang dapat kita sampaikan tentang hikmah sholat. Yang pertama ditinjau dari hubungan hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah secara dalam. Kemudian yang kedua tadi ditinjau dari segi kesehatan. Hanya Allah yang lebih tahu, maha luas tentang hikmah-hikmah sholat. Mudah-mudahan yang dapat kami sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.